Rasain kamu, Dit. Sekarang kamu bisa apa? Kak Gita emang seorang kakak yang baik, si bodoh yang gampang diperdaya. Aku berdoa sama Tuhan di mana ada adik seperti aku, semoga ada kakak seperti Gita yang memuluskan semua rencana aku. Kami emang terlalu hebat untuk kamu, Aditya. Terutama si aku. Mama ini udah muak sekali. Muak sekali sayang dengan semua masalah ini. Hah? Kamu tahu, seluruh keluarga besar kita ini semua nama baiknya sudah hancur dan itu cuma gara-gara dua orang bersaudara yang nggak tahu diuntung. Ma, berapa kali sih aku harus ngomong sama Mama? Gita itu nggak salah, Ma. Gita itu nggak berdosa. Dan apa yang dikatakan koran itu nggak benar. Mama nggak peduli. Mama nggak peduli sama kita. Mama nggak mau tahu masalah kita. Yang Mama lebih pusingkan saat ini, Dit, dan Mama sangat concern adalah kejujuran kamu. Apa betul kamu sudah menghamili Mira? That's all. Ya ampun, Mama. Kenapa sih? Mama nggak percaya sama aku. Kenapa? Sudah lama, biar papa yang bicara, ya. Dit, kamu selalu membela Gita. Ya. Apa kamu buta? Gita adalah gadis yang paling licik, tahu? Justru dia yang memperalat Mira untuk melakukan semua penipuan ini. Enggak, Pak. Papa salah. Dan semua orang yang menilai Gita itu salah. Semua ini cuma rekayasa Mira, Pak. Dan Gita itu cuma korban. Lihat, lihat Pak anak kamu. Sekarang Aditya sudah dibutakan pikirannya, sudah dibutakan mata hatinya oleh air mata buaya si Gita. Pokoknya bagaimanapun, Dit, Gita dan Mira harus mendapatkan ganjaran atas perbuatan mereka. Dan sekarang Mama mau tahu, langkah selanjutnya apa yang akan kamu lakukan terhadap Mira. Perlu juga kamu ketahui bahwa Mama gak bakalan sudi bermenantukan salah satu anggota dari keluarga penelipu itu. Lebih baik Mama mati. Mendingan Mama mati, Dit, daripada punya menantu mereka. Kamu harus bertindak tegas, Dit. Kamu tahu, Mama dan Papa ya, yakin bahwa semua ini pasti sudah termasuk rencana Gita. Bagaimana mungkin kamu masih bisa menganggap Gita korban? Tegas, Dit. Sebelum semua terlambat. Kita nggak sebaik kamu sangka. Kakak beradik itu sama-sama ulet. Tapi Gita lah yang paling berbahaya. Enggak, Pak. Justru Papa sama Mama yang udah dibutakan oleh air mata kebusukan Mira. Ma, aku kan buktikan bahwa Gita itu nggak salah. Dan nggak ada satu orang pun yang bisa nyakitin Gita, Pak. Kita lihat aja nanti, Pak. Oh, deh, gak bisa ngomong. Udah, pusing. Aku emang hamil. Dan aku mau Aditya bertanggung jawab atas perbuatannya dia. Bagaimana mungkin Aditya begitu tega, begitu jahat? Kuatkan hambamu ya Allah. Kuatkanlah hambamu ini. Kalau soal berita itu emang bener, Kak. Aku emang hamil.
Gita, Aku nggak nyangka. Ternyata kamu bukan laki-laki yang baik ya. tunggu Git. Kamu datang ke rumahku terus marah-marah, maksud kamu apa? Kamu nggak usah pura-pura, Dit. Kenapa sih kamu nggak bertanggung jawab atas perbuatan kamu sendiri? Oh, ini pasti masalah Mira kan? Ya ampun Gita, kamu kenapa sih selalu percaya sama masalah kayak gituan? Asal kamu tahu ya Git, Mira memang sengaja berberita kayak gitu. Karena dia tahu, aku ingin sekali menjadikan kamu penyanyi terkenal. Dan aku nggak percaya Git, kamu termakan sama kebohongannya Mira. Dit, Mira bisa melakukan apa saja. Tapi enggak untuk hal yang satu ini. Aku yakin, nggak ada seorang gadis yang bohong kalau dia hamil. Apalagi ini hal yang sangat memalukan, Dit. Walau bagaimanapun, Mira adikku, Dit. Aku nggak mau kalau kamu menyakiti hati orang lain, apalagi menyakiti hati adikku sendiri. Enggak Git, kamu salah. Kamu harus percaya sama aku. Mira itu nggak pengen ngeliat kamu sukses Git. Baiklah, kalau itu memang maunya kamu. Tapi kamu harus janji kalau kamu akan menikahi Mira. Kalau enggak, aku nggak akan pernah menyanyi lagi untuk seumur hidup. Sekarang, terserah kamu. Pilihannya ada di tangan kamu. Aku nggak akan pernah menyanyi lagi untuk seumur hidup. Sekarang, terserah kamu. Pilihannya ada di tangan kamu. Yes, rasain kamu, Dit. Sekarang kamu bisa apa? Kak Gita emang seorang kakak yang baik, si bodoh yang gampang diperdaya. Aku berdoa sama Tuhan di mana ada adik seperti aku, semoga ada kakak seperti Gita yang memuluskan semua rencana aku. Kami emang terlalu hebat untuk kamu, Aditya. Terutama si aku. Pak Wisnu, jadi benar ya Pak Wisnu, apa yang kami dengar tentang Mira dan Aditya? Lalu, kapan pernikahannya akan dilangsungkan? Dasar nggak tau malu. Kelihatannya aja kayak orang terhormat dan berpendidikan. Tapi ternyata kelakuannya sama aja. Malukan. Ini semua gara-gara Mira dan kakaknya si Gita itu. Bisa-bisanya aku dibodohi dengan tampang tak berdosa mereka. Dan lihat apa yang terjadi pada keluargaku sekarang. Mereka tuh benar-benar pembawa sial. Masalah ini harus secepatnya diselesaikan. Karena aku gak tahan dipermalukan seperti ini. Di mana lagi Aditya? Jangan-jangan semua berita itu benar. Cuma Tuhan yang tahu apa dilakukan Aditya. Jadi ini, kamu yang sebenarnya. Kamu hanya janji-janji sama aku. Tapi kamu malah nyakitin aku dengan perbuatan kamu sendiri. Ya ampun Gita, kenapa sih kamu nggak pernah percaya sama aku? Dan kenapa kamu ngeliat aku dari sisi buruknya aja? Dan kenapa kamu nggak pernah kasih aku kesempatan? Katakan gitu sama aku, apa mau kamu? Kamu harus bertanggung jawab. Nikahi Mira. Supaya aku tahu kalau kamu bukan pengecut, Dit. Kamu pernah bilang sama aku kalau kamu mencintai aku. Kalau kamu benar mencintai aku, tolong. Kamu harus bertanggung jawab atas semua ini, Dit. Apa itu yang bisa membuat kamu bahagia? Dan apa itu juga yang bisa membuat kamu percaya kalau aku benar-benar mencintai kamu? Oke, Git. Oke. Aku akan menikah sama Mira. Kamu harus janji. Kamu harus tetap bernyanyi. Aku janji, aku pasti akan menepati janjiku sendiri. Tapi satu hadit, tolong biarkan aku berusaha sendiri. Aku nggak mau kamu bantu aku lagi. Karena aku nggak butuh belas kasihan kamu.
Sedih banget ngelihat dua manusia bodoh yang saling berkorban demi nama cinta. Kayak di film-film aja. Kasian deh.